Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya lagi bersama Bapak Irja Setiawan selaku dosen di Setia Memintai. Bagaimana Pak kabarnya? Kabar alhamdulillah baik aja ya. Sehat selalu ya. Ya, terima kasih Pak sebelumnya saya ucapkan karena Ya. telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara ini. Oke. Berbicara tentang pembangunan, pastinya kan Pak di setiap daerah sudah pastinya selalu meningkat. Jadi ada beberapa wawancara atau pertanyaan yang ingin saya pertanyakan kepada Bapak. Ya, silakan. Ya. Yang pertama Pak, bagaimana persepsi Bapak tentang pembangunan di daerah Bapak atau pembangunan tingkat provinsi atau pembangunan nasional yang sedang berjalan atau yang sedang berlangsung? Baik, memang kalau kita berbicara pembangunan itu bukan hanya fokus kepada infrastruktur, tapi berbagai macam aspek yang bisa kita gali atau nilai yang berhubungan dengan pembangunan, entah itu pembangunan di bidang ekonomi atau mungkin pembangunan di bidang pendidikan dan lain sebagainya ya. Kalau kita berbicara persepsi, tentunya kita kembali kepada program dari pemerintah sebelum kita mencoba menilai bagaimana konsep dalam pembangunan tersebut. Misalkan kan kalau kita melihat dari program Pak Jokowi, beliau fokus kepada nawacita. Memang fokus nawacita itu adalah kepada pembangunan infrastruktur. Infrastruktur itu merupakan tampilan fisik di mana kita bisa melihat kemewahan di dalamnya, sehingga kalau memang fisik pembangunan itu bagus, maka bisa dikatakan bahwa pembangunan tersebut berjalan dengan maksimal. Namun tentunya ada variabel-variabel lain untuk melihat dampak dari pembangunan infrastruktur tersebut, di mana tentunya ada berbagai macam lahan yang memang terambil untuk melihat pembangunan fisik tersebut, belum lagi yang berhubungan dengan modal-modal atau mungkin bahan-bahan untuk membangun infrastruktur. Nah, memang kita selaku warga negara tentunya mendukung untuk pembangunan sesuai dengan nawacita program Pak Jokowi. Namun ada konsekuensi logis yang perlu kita perhatikan. Misalkan kalau memang itu pembangunan infrastruktur, ada baiknya kita juga tunjang dengan keterampilan atau mungkin yang berhubungan dengan keadaan dari perusahaan-perusahaan yang ada di negara Indonesia. Misalkan kalau kita membangun infrastruktur, ada baiknya kita menggunakan bahan-bahan bangunan yang memang berasal dari produk Indonesia, sehingga infrastruktur jalan, kemudian juga para pengusaha-pengusaha yang warga Indonesia juga berjalan secara berkesinambungan. Nah, tentunya yang diperhatikan bukan cuma infrastruktur, tapi juga bagaimana pembangunan pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Itu mungkin kalau kita tanyakan persepsi secara singkat yang berhubungan dengan pembangunan nasional. Jadi saling mengisi ya Pak? Iya. Oke, yang kedua Pak, apa harapan atau keinginan Bapak tentang wacana atau rencana pembangunan di daerah Bapak atau pembangunan provinsi atau pembangunan nasional pada masa sekarang maupun yang akan datang? Baik, kita coba masuk ke pembangunan daerah ya, karena sudah berbicara pembangunan nasional. Memang saat ini kita sedang mengalami dampak pandemi COVID-19 yang tentunya berefek kepada segala macam aspek, baik itu pembangunan ekonomi, kesejahteraan, pendidikan, dan lain sebagainya. Memang kalau kita berbicara di daerah, ada semacam program-program untuk membantu yang berhubungan dengan ekonomi ya, atau mungkin masyarakat, seperti program bantuan BLTDD gitu, dimana di sana ada semacam kas desa yang memang digunakan untuk membangun ekonomi masyarakat terdampak di daerah kita. Namun tentunya ini berasal dari dana desa, yang tentunya setiap desa punya kemandirian yang berbeda-beda,
Salah satunya kan di kabupaten kita kan terdiri dari berbagai macam desa yang tentunya ada yang punya BUMD yang memang secara anggaran kemandirian dia lebih maksimal. Ada pula mungkin yang memang desa ini lebih condong memaksimalkan bantuan dari pemerintah pusat. Jadi memang saya rasa kalau kita berhubungan dengan bantuan ekonomi, ada baiknya semacam ada harapan, ada pelatihan atau mungkin semacam sosialisasi bagaimana cara agar desa-desa ini bisa membangkitkan BUMDes-nya atau mungkin badan usaha milik desanya, sehingga secara kemandirian desa-desa tersebut itu bisa mempunyai dampak ekonomi yang lebih berkesinambungan, yang tentunya itu juga akan berefek kepada kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Seperti itu ya. Berarti harus adanya penyuluhan ya Pak, supaya bantuan tersebut tidak bisa digunakan kepada masyarakat. Ya, salah satunya penyuluhan ya. Namun tentunya kembali kepada kemandirian desa tersebut. Nah, karena setiap desa kan mungkin punya semacam ciri atau mungkin aspek keaslian masing-masing. Mungkin di desa ini dia punya potensi yang berhubungan dengan eceng gondok, atau mungkin desa ini berhubungan dengan kulinernya. Nah, dimana kita bisa memaksimalkan potensi desa tersebut menjadi BUMDes yang tentunya nanti kalau desanya mandiri, ini berefek kepada pembangunan ekonomi dari masyarakat desa tersebut juga. Oke, selanjutnya Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah atau pembangunan provinsi atau pembangunan nasional, baik berupa ancaman, tantangan, hambatan maupun gangguan baik dari unsur masyarakat, pemerintah, dunia usaha maupun lembaga swadaya masyarakat. Tadi ada ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan. Baik, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa memang berbicara pembangunan itu berbicara segala macam aspek, bukan cuma infrastruktur, jalan, ekonomi, pendidikan juga merupakan salah satu hal yang bisa kita sampaikan yang berhubungan dengan pembangunan. Salah satu aspek mendasar yang berhubungan dengan ancaman dan sekaligus menjadi tantangan dan hambatan adalah di mana di negara kita itu tingkat literasi kita itu sangat drop ya, karena memang saat ini minat baca masyarakat itu mulai luntur. Kalau kita melihat dari data saja dari indeks Reading and Science, itu negara kita itu berada di peringkat sekitar 63 dari negara-negara yang lain, artinya hampir urutan paling belakang. Nah, tentunya ini bagaimana upaya kita dalam meningkatkan literasi atau mungkin minat baca masyarakat yang berhubungan dengan pembangunan literasi, bisa semacam ada kerjasama antara pemerintah daerah dengan berbagai macam komunitas penulis, yang tentunya ini bisa bikin sebuah program baca, mungkin dalam 1 bulan itu berapa buku yang dibaca. Bisa juga menggelar dengan lapak buku di mana masyarakat bisa membaca buku secara gratis ya, serta yang berhubungan dengan lomba-lomba yang berhubungan dengan misalkan lomba kepenulisan ya, lomba yang berhubungan dengan public speaking, diskusi dan sebagainya. Nah, itu mungkin saya rasa merupakan sebuah sumbangsih sedikit untuk meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan. Nah, intinya mungkin kembali kepada diri kita sebagai masyarakat untuk sadar bahwa pentingnya tingkat budaya minat baca tersebut ya. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya Pak, apakah sumber biaya pembangunan di daerah Bapak atau pembangunan provinsi atau pembangunan nasional selama ini cukup, dan bagaimana mengatasi kekurangan biaya pembangunan? Biaya pembangunan ya. Biaya pembangunan artinya itu berhubungan dengan pendapatan asli daerah kita. Ya. Kalau di Hulu Sungai Utara itu kan pendapatan asli daerah selain dari pajak, retribusi dan juga pariwisata. Bisa kita coba ambil yang berhubungan dengan pariwisata. Di daerah kita kan yang paling menonjol itu adalah Candi Agung. Candi Agung di mana nanti pihak pengelola bisa mempromosikan Candi Agung tersebut bukan hanya di lingkup daerah kita, tapi juga keluar provinsi kita, bahwa
inilah wujud dari potensi pariwisata di Hulu Sungai Utara. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tuh kadang-kadang kalau ada semacam guide atau mungkin orang yang mempromosikan para pengunjung yang menjelaskan sejarah dari Candi Agung dan sebagainya ya. Kemudian juga mereka pakai seragam khusus yang berhubungan dengan budaya kita, maka itu akan bisa menarik pengunjung pariwisata, sehingga nanti secara aspek dari pendapatan asli daerah juga akan meningkat. Itu kalau berhubungan dengan pariwisata ya. Nah, kalau berhubungan dengan retribusi, tentunya ada retribusi parkir, kemudian pajak rumah makan dan sebagainya ya, dimana nanti ada semacam pengelolaan yang baik sehingga tingkat PAD kita tuh lebih meningkat. Karena kalau kita lihat dari laporan keuangan daerah itu rata-rata kita itu punya dana itu sekitar 1 triliun lebih sedikit untuk pendapatan asli daerah di Hulu Sungai Utara. Dan tentunya kalau kita bandingkan dengan hibah pemerintah pusat, itu jauh lebih banyak hibah pemerintah pusat daripada pendapatan asli daerah kita. Nah, mungkin beberapa macam potensi yang bisa kita maksimalkan seperti pariwisata tadi dan juga retribusi daerah. Kalau lebih maksimal, maka insya Allah PAD kita akan lebih meningkat seperti itu ya. Iya. Selanjutnya Pak, menurut Bapak sektor apa yang patut dibanggakan saat ini dari hasil pembangunan yang sudah ada? Baik, salah satunya di Hulu Sungai Utara itu kan kerajinan tangannya yang luar biasa. Iya. Kan kita punya pasar Kamis, di mana situ ada semacam anyaman, enceng gondok dan sebagainya ya. Sektor itu sangat perlu kita banggakan karena terkadang yang jadi kekurangan itu adalah tingkat pemasarannya. Kalau secara keterampilan saya rasa masyarakat kita sangat terampil dalam hal kerajinan tangan, tinggal bagaimana mempromosikan atau mungkin memasarkan produk-produk tersebut bukan hanya keluar daerah tapi juga diharapkan ke luar negeri. Nah, salah satunya adalah dengan cara memberdayakan dunia online ya, dimana kita memasarkan produk bukan hanya secara manual pasar Kamis, tapi juga ada semacam sinergitas dari pemerintah daerah dengan para pengrajin untuk bisa mempromosikan barang-barang atau mungkin produk-produknya itu keluar daerah, bisa melalui pameran-pameran, juga mungkin semacam ada sesi khusus, bisa mungkin di Kominfo HSU ya, atau mungkin di channel-channel pemerintah daerah untuk mempromosikan kerajinan tangan dari pemerintah atau masyarakat dari Hulu Sungai Utara. Itu mungkin dari saya. Biasanya kalau untuk online kan Pak, yang lebih tua itu agak sedikit kurang. Jadi bagaimana misalkan ikut campur tangan dari remaja-remaja gitu? Ya, tentunya itu ya, memang saat ini kita harus bisa menyesuaikan perkembangan zaman agar kita tidak ketinggalan gitu. Nah, ketika memang sekarang produk marketnya itu bukan hanya secara manual, bagaimana caranya nanti orang-orang yang memang sudah membudaya ya, pasar tradisional tetap jalan, tapi juga ada semacam pemasaran secara online, ya tentunya ini membutuhkan sarana-sarana yang juga menunjang. Salah satunya kan di pemerintah daerah kita, kalau saya nggak salah hilap, itu sudah ada wifi gratis di daerah Taman Junjung Bui. Nah, itu bisa diberdaya gunakan karena wifi gratis itu juga berdekatan dengan pasar tradisional tersebut. Nah, kembali kepada masyarakatnya untuk selalu belajar, selalu bisa meningkatkan keterampilan diri untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Nah, itu. Oke, wawancara yang kami lakukan ini sangatlah bermanfaat bagi kita semua, di mana pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga kepada ekonomi, kepada pendidikan maupun yang lainnya. Jadi jawaban dari Bapak Irgi Setiawan tersebut sangatlah bermanfaat bagi kami semua. Amin. Semoga pembangunan kita yang akan datang menjadi lebih baik. Amin. Serta menjadi lebih lancar sesuai dengan keinginan dan harapan kita semua. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Irgi Setiawan karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.